Hey guys, welcome to my YouTube channel. Jadi kemarin tuh ada banyak teman-teman yang minta ke saya untuk menjelaskan tentang pandangan hukum terkait dengan kasus anak yang melaporkan ibunya ke polisi atas dasar penggelapan satu unit motor. Nah, saya akan coba membedah secara hukum siapa sih sebenarnya yang melakukan penggelapan. Tapi sebelum itu saya minta keikhlasannya teman-teman untuk mendukung kebermanfaatan channel ini untuk menekan tombol subscribe. Karena nggak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe untuk menambah wawasan teman-teman terkait dengan hukum. Di sisi lain, ketika teman-teman sudah subscribe, saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk menyaksikan video ini sampai habis agar teman-teman semua dapat memahami substansi hukum yang saya sampaikan di video ini. Pertama, saya ingin jelaskan dulu kronologis kasusnya ya. Nah, kronologis kasusnya bermula ketika anak ini menganggap ibunya melakukan penggelapan terhadap satu unit sepeda motor Beat. Nah, sepeda motor Beat ini kemudian didapatkan dari hasil penjualan tanah ya, tanah waris dari ayah kandungnya. Nah, dari penjualan tanah waris tersebut sekitar 250 juta dan ibunya mendapatkan 15 itu. Uang yang 15 juta itu kemudian ibunya memerintahkan kepada anaknya untuk membeli satu unit sepeda motor Beat. Nah, setelah itu yang menarik adalah anak ini sebenarnya menggunakan namanya sendiri di situ. Di BPKB atau STNK dari motor itu sendiri. Dia tidak menggunakan nama dari ibunya sendiri. Yang sebenarnya yang memiliki uang di sana adalah ibunya. Nah, menariknya adalah sebenarnya kan yang melakukan penggelapan ya menurut saya pribadi adalah si anak tersebut. Kenapa dia kemudian melaporkan ibunya? Nah, ini kemudian saya ingin jelaskan nanti pada pembahasan tentang penggelapan. Benar nggak sih ibunya ini melakukan penggelapan? Dan siapa sih yang sebenarnya bersalah secara hukum perdata dan pidana? Saya ingin berpandangan bahwasanya ada dua aspek yang dilakukan dari sisi pidana oleh seorang anak itu. Pertama adalah aspek pidana penggelapan terhadap uang ibunya yang 15 juta yang diberikan hasil penjualan tanah. Yang kedua adalah aspek waris di sini. Saya tidak ingin mengatakan bahwasanya ini adalah penipuan atau penggunaan pemalsuan surat ya, yang diatur di dalam pasal 263 kalau nggak salah atau 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena pada dasarnya saya lebih menganggap bahwa ini adalah suatu tindak pidana penggelapan gitu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang penggelapan yang dilakukan oleh si anak kepada ibu kandungnya terkait dengan uang ibunya yang kemudian dibawa untuk membeli motor itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari penggelapan itu sendiri. Nah, penggelapan ini diatur dalam pasal 378 Hukum Pidana yang sederhananya bunyinya begini ya. Barang siapa yang kemudian secara melawan hukum, sengaja dan secara melawan hukum memiliki suatu barang atau seluruh barang kepunyaan orang lain yang didapatnya tidak dengan hasil kejahatan. Jadi bisa paham nggak? Jadi barang tersebut itu adalah barang milik orang lain, tidak didapat dengan kejahatan, tetapi dia menggunakan barang itu sebagaimana miliknya. Dia menganggap bahwa barang itu adalah miliknya. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Saya suruh teman saya untuk beli HP. Belikan saya HP Samsung. Nah, ketika saya suruh kemudian, orang itu nggak balik-balik. Ternyata HP saya digadai. HP yang dibeli itu digadai ke orang. Nah, tindakan menggadai itu adalah tindakan penggelapan. Nah, tindakan penggelapan. Atau misalnya contohnya begini. Saya kasih teman saya pinjam motor untuk pergi kuliah. Ternyata motor saya 2 hari kemudian tidak balik-balik gitu. Ternyata motor tersebut digadai kepada temannya yang lain. Nah, tindakan penggadaian itu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Karena motor itu kan motor saya. Dianggap kepunyaan dia sendiri. Kenapa? Karena dia gadai ke orang lain kan. Berarti dia anggap bahwa motor ini motor saya gitu. Dan dia tidak mendapatkan motor itu dari hasil kejahatan, tapi motor hasil pinjam gitu kan. Jadi hasil pinjam dan saya kasih pinjam. Jadi dia tidak dapat dari hasil kejahatan ya.
hasil mencuri dan seterusnya, sehingga dia dikatakan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Nah, tindak pidana penggelapan ini sebenarnya pidananya itu adalah maksimal 4 tahun dan dendanya itu Rp500 ya yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi bukan begitu nanti dendanya. Jadi ada konversi denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak mesti nanti dendanya Rp500 karena yang dipakai ini adalah kodifikasi hukum Belanda. Makanya dendanya yang sedikit ya karena dulu. Tapi sekarang ada peraturan mengenai denda, konversi denda yang terbaru terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti kita akan bahas nanti. Kalau misalnya kita kaitkan dengan isu ini secara kritis, sebenarnya anak ini telah melakukan penggelapan kan? Kenapa? Karena uang yang dipakai untuk membeli motor itu dia anggap adalah uangnya dia. Apa buktinya? Dia mencantumkan nama di BPKB itu adalah namanya dia. Berarti ketika dia membeli, dia sudah menganggap ini uang saya gitu loh. Sehingga konsekuensinya nama yang terbit di BPKB itu adalah namanya dia. Nah, seharusnya kan sebenarnya namanya ibunya gitu loh. Artinya bahwa ini sama sebenarnya dengan kasus di mana saya suruh teman saya beli handphone Samsung, tetapi dia gadai handphone Samsung itu, dia menganggap bahwasanya kan sebenarnya handphone Samsung itu adalah HP-nya dia kan. Jadi unsurnya sebenarnya terpenuhi gitu loh. Di sisi lain, kalau misalnya kita lihat unsur dari penggelapan itu kan pertama harus adanya pelakunya sudah jelas si anak itu. Yang kedua adanya tindakan kesengajaan. Dia tahu sebenarnya tindakannya salah dan melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum ya dia tidak boleh mencantumkan namanya dia sendiri di BPKB itu atau memaksa orang itu untuk mencantumkan namanya dia sendiri di BPKB itu kan. Yang ketiga unsur barang itu milik orang lain. Uang itu kan sebenarnya milik ibunya, berarti kan sudah jelas ini terpenuhi. Dan tidak didapat dengan hasil kejahatan. Uang itu kan tidak didapat dengan hasil kejahatan kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi unsur pasal 372 tentang penggelapan, maka anak ini sebenarnya telah melakukan penggelapan terhadap motor itu atau uang itu. Kenapa saya katakan bahwasanya tindakan mencantumkan nama anak ini di dalam BPKB itu yang seharusnya nama itu adalah nama ibunya, bukan merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat pasal 378 tentang penipuan, di situ harus tertera nama palsu salah satu unsurnya. Tetapi dalam konteks ini kan yang digunakan adalah nama asli si anak itu kan. Misalnya nama aslinya si Patrick misalnya. Ya dapat dikatakan bahwa di BPKB itu tertera namanya Patrick. Tapi di sisi lain, saya juga tidak mengatakan bahwa ini ialah tindakan pemalsuan surat. Karena dalam pemalsuan surat itu unsurnya adalah adanya surat palsu gitu loh, yang kemudian dipalsukan dalam bentuk yang lain. Tetapi kan BPKB-nya itu asli, kan otentik dia, asli. Sehingga dia tidak termasuk dalam pasal 363 ya, 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu loh. Ini secara ringkas ya. Tapi teman-teman bisa berpandangan lain ya, karena begitupun juga penyidik maupun penuntut umum kan bisa juga mencantumkan pasal ini. Nanti kan tugas hakim yang membuktikan mana yang terus itu. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat secara kritis ya, sebenarnya ini juga bisa masuk perdata. Karena kan pembagiannya tidak adil. Ibunya dapat 15 juta, anaknya dapat 200 sekian juta gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini bisa juga masuk ranah pidana maupun perdata ya. Kalau misalnya pidana kita bisa lihat ini merupakan suatu penggelapan waris. Kan di situ ada pembagian waris yang tidak adil, ada klaim kepemilikan ya waris oleh anak itu yang sebenarnya itu adalah milik ibunya sebenarnya. Tapi ini juga bisa masuk ke perdata dan lebih akan condong ke perdata sih menurut saya ya. Dia akan bisa dikenakan pasal 1365 ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perbuatan yang kemudian melawan hukum dan merugikan orang lain diwajibkan kepada orang tersebut untuk menggantikan kerugian. Nah, kalau misalnya kita lihat kan ada pembagian waris yang tidak adil di sini kan, yang menimbulkan kerugian sebenarnya terhadap pihak ibu itu kan, karena bagiannya cuma sekedar 15 juta saja. Jadi kalau misalnya ibu ini sebenarnya mau menggugat ke pengadilan negeri,
dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebenarnya bisa saja gitu. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan kasus anak yang melaporkan ibunya tentang pasal penggelapan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan hukum, silahkan cantumkan di komentar. Begitupun kalau misalnya teman-teman mau mengkritisi atau mengomentari atau menambahkan beberapa pengetahuan saya yang terbatas, silahkan berkomentar di bawah ini, silahkan ramaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, agar kebermanfaatannya tidak terhenti sampai sini. Pengetahuan hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan keberadaan dari update video-video yang saya buat. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai selesai, dan salam konstitusi.